Halo, saya Wahyono. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu metode atau algoritma pada famili kecerdasan komputasional gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu metode yang terinspirasi dari proses evolusi pada makhluk hidup, yaitu kita menyebutnya sebagai genetic algorithm. Jadi genetik di sini adalah nanti akan ada mekanisme. Mungkin kita perlu tahu ya, di dalam makhluk hidup sendiri itu ada mekanisme di mana ada individu, kemudian nanti ada mekanisme crossover atau mungkin persilangan antara dua individu, kemudian ada mekanisme mutasi, kemudian nanti akan ada mekanisme seleksi alam. Nah, mekanisme seperti inilah yang coba diadopsi pada genetic algorithm. Nah, untuk video ini akan dibagi menjadi dua part. Part pertama ini adalah terkait dengan problem representation. Bagaimana sih caranya kita bisa melakukan representasi sebuah solusi dari sebuah problem dalam bentuk genetic algorithm. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di dalam genetic algorithm kita harus mencoba untuk melakukan representasi dari sebuah solusi dengan menggunakan atau mungkin istilahnya kromosom gitu ya. Sedangkan di dalam kromosom itu kita akan memiliki beberapa gen. Nah, satu kromosom ini kita mengasumsikan sebagai satu individu sehingga nantinya individu-individu ini kita akan mencoba mencari nilai fitnessnya atau fitness value yang untuk menentukan apakah sebuah kromosom atau sebuah individu itu memiliki tingkat probabilitas atau mungkin tingkat fitness value yang tinggi sehingga akan menyebabkan apakah individu tersebut tetap akan berada pada populasi atau akan dilakukan seleksi alam seperti itu ya. Karena biasanya kan kalau kita terinspirasi dari makhluk hidup yang memiliki kelemahan atau mungkin yang paling lemah itu yang akan terseleksi secara alam gitu. Sedangkan makhluk hidup yang kuat itu yang akan menguasai ini. Jadi mekanisme inilah yang coba diterapkan pada genetic algorithm. Oke, mungkin kita akan review dulu proses genetic algorithm itu tadi sudah saya sebutkan itu mengikuti bagaimana mekanisme evolusi pada makhluk hidup. Nah, ini itu menjadi inspirasi yang kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa tahapan gitu ya. Tahapan yang pertama ini adalah inisialisasi. Jadi di mekanisme inisialisasi ini kita akan mencoba untuk mengcreate atau mungkin mengenerate sebuah atau mungkin beberapa individu yang akan terkumpul dalam sebuah populasi. Nah, individu-individu ini merepresentasikan sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan sebuah problem. Tentunya solusi ini harus direpresentasikan dalam bentuk kromosom. Itu ya, nanti kromosom atau mungkin dalam bentuk gen. Nah, nanti kromosom inilah yang nanti akan digunakan bagaimana sih kekuatan dari individu tersebut. Nah, kemudian ini inisialisasi ya. Kemudian nanti akan ada beberapa operator yang bisa kita gunakan ketika kita akan me-extend atau mungkin kita akan meng-create new individu atau individu baru sehingga diharapkan solusi-solusi baru tersebut itu memiliki nilai fitness value yang lebih baik dibandingkan dengan solusi sebelumnya. Jadi, masing-masing solusi ini akan memiliki sebuah nilai fitness value yang menandakan seberapa kuat atau mungkin seberapa bagus solusi yang kita miliki. Kemudian dari solusi ini kita akan mendapatkan yang namanya solusi baru. Nah, bagaimana cara mekanisme kita mendapatkan solusi baru? Itu jelas kita perlu memilih dua gitu ya. Dua dari populasi yang ada itu menjadi sebuah parents gitu ya. Nah, mekanisme memilih ini yang disebut sebagai selection. Nah, dari dua parent ini nanti kita akan melakukan proses crossover, jadi persilangan atau mungkin di dalam makhluk hidup itu adalah perkawinan, nanti akan mendapatkan individu baru. Nah, individu baru ini nanti akan terjadi mutasi. Jadi mutasi ini nanti akan ada nilai probabilitasnya seperti apa sehingga menyebabkan apakah memang gitu ya sebuah individu itu akan terjadi mutasi atau tidak setelah mereka dihasilkan dari hasil persilangan. Nah, kemudian kembali lagi selection atau mungkin kita sebut sebagai natural selection atau seleksi alam, begitu seterusnya sampai termination tertentu. Nah,
Untuk video kali ini kita akan hanya membahas terkait dengan initialization, yaitu bagaimana sih caranya kita bisa melakukan representasi pada sebuah solusi menjadi sebuah kromosom gitu ya. Nah, nanti akan ada banyak cara yang bisa kita gunakan tergantung problem seperti apa yang akan kita selesaikan. Ada problem yang sifatnya memang menggunakan misalnya menggunakan permutasi, ada yang menggunakan nilai real value, dan lain sebagainya. Karena ini memang tergantung dari problem yang akan kita selesaikan. Oke, kita langsung masuk saja terkait dengan problem representation atau kita juga bisa mengatakan sebagai solution. Kita punya problem, kemudian kita punya solusi, bagaimana caranya kita bisa merepresentasikan solusi tersebut ke dalam bentuk komputasi atau sebagai sebuah kromosom. Nah, ini adalah kasus yang disebut sebagai encoding, encoding atau problem representation. Nah, solusi ini tadi saya sudah mengatakan bahwa sebuah solusi pada sebuah permasalahan itu direpresentasikan sebagai sebuah kromosom gitu. Nah, mekanisme bagaimana kita merepresentasikan sebuah solusi menjadi kromosom ini disebut dengan istilah encoding gitu ya. Encoding karena kan memang ini dikaitkan dengan GA. Nah, encoding ini memang trivial issue ya, artinya memang itu merupakan hal yang kecil pada beberapa masalah, tapi sebenarnya ini pemilihan encoding atau pemilihan representasi ini juga akan berpengaruh nantinya pada apakah sebuah proses GA itu akan kompleks atau tidak. Nah, tetapi ada beberapa hal yang tidak trivial yang mungkin kita perlu memikirkan kira-kira saya ini mau pakai solusi yang mana gitu. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Kita akan melihat yang menggunakan solusi binary atau mungkin query, atau kita menggunakan solusi representasi yang discrete atau mungkin yang real, atau kita menggunakan yang variable atau mungkin yang invariable, atau mungkin yang berbasis locus atau berbasis order based, atau mungkin yang berbasis satu dimensi atau berbasis lebih dari satu dimensi. Jadi kita bisa memilih kira-kira mana sih yang cocok gitu ya. Nanti kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah binary dibandingkan dengan query gitu ya. Query binary value atau nilai biner atau mungkin nilai desimal gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau seandainya kita punya sebuah solusi yang nilainya itu sebenarnya nilai angka gitu. Nah, misalnya kita punya solusi 5, 6, jadi urutannya ini 5, 6, 2, 4 gitu, kemudian 0, kemudian 9 gitu. Nah, solusi ini bisa juga kita rubah ke dalam bentuk binary sehingga nantinya maka kromosom yang kita miliki itu akan jauh lebih banyak gitu. Kalau yang ini kan kromosomnya 5, 6, 2, 4, 0, 9 gitu ya. Sedangkan yang binary setiap masing-masing gen itu hanya bernilai 0 atau 1. Tetapi jumlah kromosomnya atau panjang kromosomnya itu akan jadi lebih banyak gitu. Nah, keuntungan kita menggunakan binary itu adalah biasanya ini akan sangat memudahkan bagi kita untuk menentukan di mana posisi crossover akan dilakukan. Karena kalau kita menggunakan crossover yang berbasis poin, kan kita harus membagi dua gitu ya. Kemudian nanti kita milih mau yang mana. Nah, ini kemungkinannya akan jauh lebih banyak gitu ya. Otomatis kemungkinan individu itu akan tercipta itu juga akan semakin beragam gitu ya. Karena keberagaman individu akan sangat meningkatkan kemungkinan kita mendapatkan global optimal dibandingkan kita menggunakan yang decimal value, yang tidak menggunakan binary gitu. Tetapi memang ini akan sangat bermanfaat juga kalau memang seandainya gitu ya. Seandainya kita ingin melakukan mutasi juga. Karena kan kalau mutasi kita hanya merubah satu nilai biner yang tadinya 0 jadi 1, yang tadinya 1 jadi 0. Jadi ini tidak salah gitu ya. Jadi memang antara desimal dan binary ini akan ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya untuk yang binary itu akan jadi lebih diverse, lebih banyak kemungkinan offspring yang akan dihasilkan, tetapi konsekuensinya bisa jadi itu akan prosesnya itu akan sangat lama gitu. Karena kan memang jumlah kromosomnya, panjang kromosom itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang desimal. Tetapi karena memiliki jumlah offspring atau mungkin generasi baru yang kemungkinan lebih banyak,
maka itu akan sangat memudahkan dalam proses menghasilkan ini ya global optimal dibandingkan dengan yang query. Jadi kita bisa boleh milih solusinya. Kalau memang solusinya itu adalah bentuk angka, entah itu pakai nilai desimal atau kita bisa juga menggunakan nilai binary seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita bisa tidak hanya sekedar binary, tapi kita menggunakan gray encoding. Jadi, gray encoding ini merupakan salah satu metode representasi bentuk binary, tetapi bukan binary ya, di mana metode ini tuh diusulkan oleh Frank Gray. Jadi tujuannya adalah idenya gitu. Idenya ketika ada sebuah nilai yang memiliki perbedaan yang kecil gitu ya, maka nilai bitnya itu juga harus kecil perbedaannya gitu. Oke, sebagai contoh misalnya 1 dengan 2 ini kan selisihnya itu adalah 1 gitu ya. 1 dengan 2 selisihnya 1. Tetapi ketika kita lihat binary-nya gitu ya, itu perbedaannya ada 2, yaitu 0 dengan 1 ini beda, 1 dengan 0 ini beda. Artinya akan ada 2 bit yang berbeda gitu. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu mencerminkan bahwa sebenarnya antara 1 dengan 2 ini perbedaannya hanya 1, tapi selisihnya itu 2 bit. Nah, karena seperti itu, maka diusulkanlah gray encoding, yaitu dengan menggunakan 0001 dan 0011. Nah, kalau kita perlihatkan perbedaan antara 0001 dengan 0011 ini selisihnya itu hanya 1 bit, yaitu di bit ketiga, sedangkan bit yang keempat ini sama. Nah, ini adalah fungsi dari gray encoding, di mana kita bisa memastikan bahwa antara dua nilai yang berdekatan itu selisih bitnya itu hanya 1. Sehingga ini akan sangat memudahkan dalam menghitung selisih antara sebuah data dengan data lainnya. Misalnya ini ya, misalnya antara 9 sama 10, kalau kita pakainya adalah binary, maka selisihnya itu 1 juga sama ya. Nah, ini juga selisihnya memang 1 gitu. Atau mungkin antara 7 sama 8, coba kita perhatikan. Antara 7 sama 8, ini selisihnya 4 bit kan. Karena 01 beda, 10 beda, 10 beda, 10 beda gitu. Tapi ketika kita menggunakan gray encoding, ini selisihnya hanya perbedaannya itu hanya di 1 bit. Jelas gray encoding ini akan jauh lebih memudahkan dalam menghitung selisih antara dua buah nilai. Ini bisa digunakan ketika kita memutuskan menggunakan konsep binary tapi menggunakan yang namanya gray encoding. Oke, kita masuk yang berikutnya, yaitu di sini adalah real value representation gitu. Jadi kita bisa juga menggunakan, dibandingkan menggunakan nilai integer, kita bisa menggunakan nilai real value sebagai gen. Misalnya kita punya kromosom dengan nilai gennya itu seperti ini, 1,5, 3,8, min 2,2, 12,5, begitu seterusnya. Jadi ini mungkin. Jadi kita tidak harus menggunakan kromosom yang sifatnya itu integer. Kita bisa juga menggunakan real value. Nah, salah satu contoh penggunaan real value representation itu adalah untuk optimization problem. Contohnya untuk melakukan fungsi optimization problem atau masalah mencari nilai optimal dari sebuah fungsi. Misalnya saya punya sebuah fungsi fx1, x2, dan x3, fungsinya seperti ini. Nah, kita ingin menebak nilai x1, x2, x3 yang optimal itu berapa sih sehingga nilainya ini jadi global optimal gitu. Maka nilai x1, x2, x3 ini itu bisa bernilai real value, tidak harus bernilai integer. Gitu ya. Jadi ini memang akan sangat jauh lebih bermanfaat dibandingkan kita memaksakan diri hanya menggunakan nilai integer. Nah, salah satu contoh penggunaan dari real value representation ini biasanya adalah untuk evolutionary strategy. Misalnya seperti ini. Teman-teman ingin menentukan hyperparameter yang optimal dari sebuah model misalnya. Misal ANN atau mungkin SVM kan ada hyperparameternya. Nah, hyperparameter kan tidak harus berupa nilai integer, tapi hyperparameter itu bisa merupakan nilai real. Oleh sebab itu, ini bisa menggunakan real value representation. Oke, kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu ya variable representation. Jadi kita bisa saja menggunakan sebuah nilai variabel gitu ya. Kalau invariable ini kan nilai angka tadi ya gitu ya, nilai angka. Sedangkan yang ini kita bisa menggunakan nilai yang variabel gitu ya. Variabel ini misalnya kita menggunakan nilai A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, biasanya memang ini dikaitkan dengan misalnya kalau ada permasalahan graf gitu ya.
Karena kan setiap kota atau mungkin setiap city itu dianggap sebagai sebuah variabel A, B, D, dan seterusnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah contoh dari variabel representation, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Atau bisa juga ketika kita men-swap antara F dengan I jadinya A, B, C, D, E, I, H, G, F, J. Nah, ini adalah variabel representation gitu ya. Jadi karena variabel ini kita bisa memberikan sebuah nilai variabel pada sebuah problem gitu. Nah ini bisa juga kita menggunakan Messi, ya, Messi GGA gitu. Jadi variabel ini dua. Jadi tidak hanya sekedar satu tapi dua. Misalnya bisa juga kita kalau kita memiliki string structure, misalnya setiap gen di dalam kromosom itu bisa direpresentasikan sebagai sebuah pasangan, yaitu location dan value. Gitu ya. Jadi ini dianggap satu gen, dan ini dianggap satu gen, ini dianggap satu gen seperti itu. Misalnya kalau bisa jadi di dalam satu poin atau mungkin satu lokasi itu memiliki dua nilai yang sama, atau kalau di dalam satu lokasi itu memiliki nilai yang berbeda. Maka ini kita bisa menggunakan konsep ini ya, pasangan. Jadi location dan value, location dan juga value. Artinya ini memungkinkan kita untuk membuat representation. Nah, ini yang disebut sebagai Messi GA. Tapi memang biasanya kita jarang menggunakan konsep yang seperti ini. Oke. Nah, untuk penerapan dari variable representation, biasa kita menggunakan genetik, diimplementasikan dalam genetic programming, yaitu berbasis kepada pohon. Nanti kita akan bahas ini mungkin di video-video selanjutnya. Oke, kemudian sekarang juga kita bisa mengenal, jadi ada representasi yang berbentuk terhadap locus itu atau mungkin berbentuk pada order. Locus di sini dari kata location gitu ya. Jadi kita mencoba untuk menyesuaikan setiap lokasi itu atributnya apa. Nah, misalnya contohnya seperti ini. 1, 2, 5, 6, 9 ini ada di misalnya ini kelompok 0, yang sebelah kanan kelompok 1, maka angka 1, 2, urutan ke 1, 2, 5, 6, 9 itu nilainya 0. 1, 2, 5, 6, kemudian di sini 9, nilainya 0. Sedangkan yang 3, 4 ini 1, 7, 8, kemudian 10. Nah, ini disebut sebagai locus base. Jadi lokasinya tetap, kemudian masing-masing lokasi nilainya apa gitu. Sedangkan yang kedua adalah order base. Jadi order base ini sesuai dengan urutan saja gitu. Jadi misalnya untuk kasus seperti ini, ketika kita akan mengunjungi semua kota, ini bisa saja kita urutkan dari 3 ke 1, kemudian ke 5, kemudian ke 0, ke 2, kemudian ke 4. Atau mungkin bisa juga dari 1 ke 5, kemudian ke 0, ke 2, ke 4, dan ke 3. Ini urutannya, sesuai dengan urutannya. Jadi kita bisa memilih entah itu locus base atau entah itu order base. Oke, saya akan memberikan contoh perbedaan antara locus base dengan order base gitu. Misalnya kita punya problem yaitu traveling salesman problem, di mana kita ingin mengunjungi semua kota yang ada tapi dengan jarak yang seminimal mungkin. Nah, asumsikan kita punya solusinya itu 0, 1, 3, 4, 8, 5, 7, 9, 6, dan 2. Nah, kalau kita menggunakan yang order base, maka ini kita hanya menuliskan sesuai dengan urutannya 0, 1, 3, 4, 8, 5, 7, 9, 6, dan 2. Gitu. Atau mungkin 1, 3, 4, 8, 5, 7, 9, 6, 2, 0. Jadi ini bebas urutan. Nah, tetapi untuk yang locus base tidak seperti itu. Jadi misalnya di sini kita punya berapa kota sih? Punya 9 gitu ya. Asumsikan kita punya ada 9 gitu ya. Jadi ini misalnya indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7, indeks 8, dan indeks 9. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, gitu ya, 5, kemudian ini 6, kemudian 7, kemudian ini 8, kemudian ini 9, gitu. Oke, asumsikan kita mulai dari 0 saja. Indeks ke 0 dikunjungin yang pertama kali. Misalnya pertama kali itu kita mulai angka 0 gitu saja ya. Indeks 0 dikunjungi 0 gitu ya. Ini yang pertama kali. Kemudian indeks 1 dikunjungin yang kedua.
kemudian indeks 3 dikunjungin yang ketiga. Indeks ketiga. Ini ya. Kemudian indeks 4, kemudian lanjut lagi indeks 8, gini ya, indeks 8, kemudian lanjut lagi indeks 5, kemudian indeks 6, indeks 5, kemudian indeks 7, kemudian indeks 9, kemudian indeks 6, dan terakhir indeks 9. Gitu ya. Nah, ini adalah locus base. Gitu. Jadi, setiap indeks ini dikunjungin yang berapa kali sih, yang di kota yang keberapa yang dikunjungi, seperti itu. Ini adalah locus base. Jadi, kita mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 9, kemudian indeks ke-0 dikunjungin ke yang keberapa, indeks 1 yang keberapa, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan nilai locus base. Jadi ini akan berbeda ya antara ordered base dengan locus base. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira mana sih yang lebih baik gitu ya? Apakah yang order based dengan yang locus based? Nah, kalau ini itu akan sangat sulit bagi kita untuk menentukan mana yang lebih baik. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih kompleks, jelas yang bawah ini lebih kompleks gitu. Karena nanti akan sangat menyulitkan ketika kita melakukan proses crossover atau mungkin proses mutasi gitu. Jadi kita sesuaikan saja problemnya seperti apa, kemudian kita pakai yang itu. Nah, kemudian untuk representasi yang lain, yaitu kita menggunakan multidimensional representation. Nah, biasanya menggunakan multidimensional representation itu digunakan untuk mengetahui hubungan antar lokasi. Misalnya seperti ini. Ini adalah gambar representasi untuk dua dimensi. Ini kita tahu bahwa merah dengan merah ini dia itu saling menghubung. Tetapi ketika kita rubah ke dalam satu dimensi, ini merah ini jadi jauh-jauhan. Artinya sebenarnya ini akan sangat kehilangan informasi ketetanggaan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Jadi sebaiknya memang kalau memang memungkinkan bagi kita untuk melakukan multidimensional representation, sebaiknya kita pakai saja itu. Karena ini untuk menjaga hubungan antara satu gens dengan gens lainnya. Nah, ini contoh yang lainnya, kita menggunakan satu dimensi diskrit, dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi, satu dimensi real, dan lain sebagainya. Tapi memang ini jarang sekali kita menggunakan representasi yang sifatnya multidimensional. Nah, kemudian yang terkait dengan multidimensional, kita juga bisa menggunakan konsep yang namanya genre ordering gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengurutkan ulang gitu. Bisa seperti ini. Ini kan awalnya kan tadi 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8. Nah, ini kalau kita pecah gitu ya. Kalau kita rubah ke dalam satu dimensi, ini jadinya enggak ini. Nah, kalau kita ingin supaya ini tidak terpisah, maka kita urutkan berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ketika ini nanti dirubah ke satu dimensi, maka ini tetap terjaga urutannya. Artinya ketetanggaannya. Nah, kenapa sih kita perlu merubah ini ke dalam bentuk satu dimensi? Biasanya memang kompleksitas itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan multidimensi. Gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya ini yang terakhir, representasi dalam bentuk tree. Nah, ini biasanya kita gunakan ketika kita akan mengimplementasikan genetic programming. Misalnya bintang SQRT NA B plus AC. Maka ini kita representasikan sebagai ini bintang, ini SQRT, ini plus gitu ya. Kemudian ini kan SQRT sama plus. Kemudian ini ada N, kemudian ini E dan B, kemudian ini ada E dan C. Nah, ini sebenarnya adalah post order, pre-order dan post order. Jadi nanti kita akan membahas lebih detail tentang representasi dalam bentuk pohon pada topik genetic programming. Jadi mungkin masih ingat ya, genetic programming ini kita mencoba membuat sebuah program yang bisa memprogram secara otomatis. Oke, mungkin itu saja terkait dengan problem representation dalam proses inisialisasi pada genetic algorithm. Problem representation ini merupakan, mungkin saya bisa mengatakan adalah tahap awal yang sangat penting, karena dari sinilah nanti mekanisme dari crossover, mekanisme dari mutasi itu akan dilakukan. Juga nanti ketika
kita melakukan mekanisme perhitungan fitness value ini sangat bergantung pada bagaimana kita merepresentasikan sebuah solusi dalam bentuk kromosom. Oke, pada video selanjutnya kita akan membahas beberapa operator yang bisa kita gunakan pada genetic algorithm. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.